Selamat datang kembali di Meniti Makna. Di channel ini kita akan bersama-sama menjelajahi jurus-jurus jitu yang dapat menjadi kunci untuk menghindari perangkap kemiskinan. Saya akan membagikan wawasan, tips, dan cerita inspiratif yang dijamin akan memberikan semangat baru dalam perjalanan kita melawan keterbatasan finansial. Jadi, yuk kita bersama-sama mengejar makna hidup dan mencari cara agar tak terjebak dalam perangkap kemiskinan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap terhubung dengan perjalanan inspiratif kita. Banyak dari kita yang sangat takut terperangkap dalam kemiskinan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok di masa yang akan datang. Oleh karenanya, sebagian ahli akan menyarankan untuk menabung ataupun berinvestasi. Namun tahukah Anda sebetulnya terdapat trik psikologi yang bisa mencegah kita dari kemiskinan? Beberapa strategi itu bahkan sangat mudah namun membutuhkan tekad yang kuat dan konsistensi. Jika Anda sedang mencari cara untuk menghindari kemiskinan di masa mendatang, 4 hal berikut akan sangat bermanfaat. Berikut adalah trik agar tidak terjebak dari kemiskinan. 1. Tak perlu lagi mencemaskan penilaian orang. Siapa sih yang gak ingin disukai orang? Kebanyakan dari kita pasti menginginkannya. Gak jarang hal ini membuatmu selalu berusaha tampil sempurna dan mengikuti apapun yang orang lain inginkan. Hanya karena kamu tidak ingin orang lain menilaimu tidak wajar, maka seringkali kamu juga mengorbankan apa yang sebenarnya kamu cita-citakan. Rasanya hidup menjadi tidak bebas lagi karena nggak sedikit orang yang akan berkomentar ataupun menilaimu berlebihan. Merasa selalu diawasi juga membuatmu merasa tidak leluasa pada akhirnya. Nah, jika kamu ingin hidup lebih bahagia, nggak ada salahnya kamu berhenti cemas terlalu berlebihan dengan penilaian orang tentangmu. Karena sesekali terkadang kamu perlu untuk tutup telinga dengan komentar miring orang. Ada beberapa alasan yang membuatmu yakin bahwa kamu bisa hidup lebih baik tanpa perlu mencemaskan apa yang orang pikirkan tentang dirimu, karena hidupmu adalah milikmu sendiri. Jika kamu membiarkan orang lain ikut campur terlalu dalam, kadang kamu justru bisa hilang kendali. Hidup terkadang seperti mengendari mobil, jadi kamu harus memegang setir. Namun seringkali kamu membiarkan orang menyetir hidupmu dengan selalu memenuhi apa yang orang inginkan padamu. Misalnya kamu mungkin malu memulai bisnismu dari jualan makanan hanya karena malu dilihat orang ketika gagal. Seringkali hal ini justru menenggelamkan potensi besarmu. Jika kamu ingin lebih hidup, maka nggak ada salahnya mulai memberikan hak-hakmu dengan tetap membiarkan dirimu punya kendali pada hidupmu. Kamu bisa tetap mendengar saran dan masukan untuk membuatmu berkembang, namun jangan biarkan penilaian negatif membuatmu ketakutan untuk menyetir hidupmu ke arah yang kamu anggap benar. Kamu tak perlu membiarkan orang lain ikut campur terlalu dalam, karena kamu pantas untuk memutuskan sendiri apa yang kamu inginkan. Dengan begitu, nggak jarang kamu bisa menemukan kebahagiaan yang membuatmu nyaman melangkah. Dan hidup menjadi lebih berarti untuk dijalani. 2. Atur prioritas keuangan dengan bijak. Mengelola keuangan dengan tepat merupakan salah satu cara terbaik untuk mencapai berbagai tujuan keuangan. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak langkah, salah satunya dengan cara menentukan prioritas keuangan itu sendiri. Prioritas keuangan adalah hal-hal penting yang harus dicapai di dalam keuangan sebelum hal lainnya yang bersifat bisa ditunda atau bahkan ditiadakan. Prioritas keuangan akan membantu kamu lebih mudah untuk mencapai berbagai tujuan keuangan secara keseluruhan. Namun di dalam prakteknya, tidak semua orang memiliki prioritas di dalam keuangan atau bahkan keliru menetapkannya sejak awal. Berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam keuangan kerap membuat sebagian orang sulit untuk menentukan prioritas keuangan mereka. Jika terus dilanjutkan, berbagai hal yang terpenting dan memang harus menjadi prioritas tersebut tentu akan terabaikan sehingga tidak bisa dipenuhi dengan baik. Jangan menunda untuk menentukan prioritas keuangan, sebab ini akan ikut menentukan kesuksesan kamu dalam urusan keuangan. Jika selama ini terlalu santai dalam mengelola keuangan, kebiasaan tersebut harus segera diubah. Hal ini mungkin akan membutuhkan proses yang tidak mudah, tapi tentu bisa diupayakan dengan cara yang tepat. Beberapa cara yang perlu dilakukan untuk menentukan prioritas keuangan dengan bijak diantaranya, lihat dan sadari kemampuan keuangan, susun daftar kebutuhan, dan tentukan kebutuhan berdasarkan kategori. 3. Kejar tujuan dan impian Anda. Tahukah Anda banyak orang berusaha menghilangkan perasaan miskin dengan bekerja lebih banyak? Mereka terpaku dengan pekerjaan setiap hari dan perlahan melupakan mimpi atau tujuan yang sebetulnya lebih bernilai. Menurut penelitian yang dilakukan pada 2017, orang-orang dengan pendapatan rendah cenderung merasa terkungkung dan tidak bisa melangkah melanjutkan mimpi. Jika Anda ingin lari dari jebakan kemiskinan, maka Anda harus berani untuk menetapkan tujuan dan meraihnya. Langkah pertama menuju mencapai impian adalah benar-benar memahami apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda.
Apa yang membuat Anda bersemangat? Apa yang Anda nilai penting dalam hidup Anda? Pahami bahwa Anda adalah penentu utama dari apa yang akan Anda kejar. Kesimpulan, kejar semua impian Anda karena Anda adalah satu-satunya yang dapat mewujudkannya. Jangan terlalu khawatir tentang apakah orang lain benar-benar peduli dengan apa yang Anda lakukan. Yang terpenting adalah peduli pada diri sendiri, memahami impian Anda, dan bekerja menuju tujuan-tujuan tersebut dengan tekad dan keyakinan. Kuncinya selalu ada dalam diri Anda sendiri, dan saat Anda melihat kembali perjalanan Anda akan merasa bangga dengan pencapaian Anda. 4. Jangan hilangkan stres dengan belanja. Sebagian orang cenderung akan berbelanja di saat stres. Tentu menghilangkan stres sangat penting dilakukan, namun jangan sampai solusi itu membuat Anda menyesal kemudian. Salah satu solusinya adalah Anda bisa menghindari tekanan ekstrem yang berpotensi datang. Mengingat seringkali kita susah mengendalikan diri jika stres tengah melanda. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir video ini. Saatnya terlibat aktif dalam mengatasi perangkap kemiskinan dengan jurus-jurus jitu yang telah kita bahas. Bagikan pemikiran dan strategi Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk terus berpetualang bersama kami. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.